Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin muslimat, untuk malam ini kita bawakan kajian khusus mengenai dalil-dalil memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi kalau Nabi adalah sebagai rahmat Allah Ta'ala bagi sekalian alam. Ya, beliau adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya pada ayat 107. Ini mempunyai arti besar. Seorang yang Allah kirim ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Nabi Muhammad kami utus, kata Allah, kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan orang Islam aja nih, Pak. Kalau Allah sudah katakan begini, berarti kan semua alam semesta ini menunggu kelahirannya itu. Udah berapa ribu tahun dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Adam sendiri di surga berkata, ya Allah, ini siapa orangnya? Kok namanya bersanding denganmu di pintu surga di bawah arasy? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini siapa? Allah menjawab, itu cucumu. Mana orangnya? Nanti, belum lahir. Bahkan sampai Nabi Adam pun diterima taubatnya karena menyebut berwasilah dengan nama Nabi Muhammad. Berarti ini orang paling mulia, Pak. Kelahirannya 12 Rabiul Awal hari ini berarti menjadi sebuah tonggak besar sejarah untuk terhapusnya daripada kegelapan, ya, kegelapan kehidupan menuju hidayah terang benderang. Masa sih kita nggak berbahagia dengan kelahirannya? Secara logika yang gampang, anak kita lahir, kita senang. Apalagi kalau sepasang suami istri udah 10 tahun nikah belum punya anak juga. Tahun ke-11 Allah izinkan istrinya hamil. Lahir anaknya, senang banget itu. Tiap tahun disyukuri. Ya, acara syukurannya bisa mengundang anak yatim, ya, anak orang-orang duafa ataupun memberikan hadiah kepada bulan-bulan dan macam-macamnya. Mensyukuri akan kelahiran anak kita, padahal anak kita belum tentu bisa menolong kita di padang mahsyar. Kalau Nabi Muhammad sudah pasti. Nabi Muhammad sudah pasti bisa menolong kita di padang mahsyar. Anak kita belum tentu. Ya, contohnya dalam hadis Sahih Bukhari. Hadirin, dalam Sahih Bukhari pada 4435
Nabi sendiri bersabda tentang keadaan manusia di padang mahsyar, dan ketika di padang mahsyar ini orang-orang enggak bisa langsung berhadapan dengan Allah, berdoa, mengangkat tangan kepada Allah, tidak bisa. Mereka harus mencari tawassul, wasilah, perantara supaya diterima oleh Allah. Nih hadisnya, coba kita lihat. Jadi bagaimana kita enggak bergembira? Orang yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti akan kelahirannya sekarang ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, keadaan kita di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang dibangkitkan dari kubur. Yang laki-lakinya kembali belum berkhitan, belum disunat. Kemudian juga tidak pakai sandal. Ya, pandangan tertunduk malu, matahari 1 mil. Saat itu Allah berada pada puncak murkanya. Kalau di dunia ini ada daripada bencana, malapetaka, musibah, itu memang murka Allah akan dosa-dosa manusia. Tapi belum pada puncaknya murka Allah, puncaknya marahnya Allah, murkanya Allah di padang mahsyar. Ya, coba sebelum kita buka hadis ini, coba kita buka dulu ayatnya itu pada surat Al-Ankabut, ya, ayat ke-40 itu. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Semua kami timpakan musibah malapetaka bidzambihi, karena dosa-dosa mereka. Semuanya itu. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Sebagian ada yang Allah timpakan dengan hujan batu kerikil panas seperti kepada kaum Nabi Lut, kaum homoseks. Wa minhum man akhadathu shayhah. Sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan suara menggelegar seperti kepada kaum Samud. Wa minhum man khasafna bihil ard. Sebagian lagi ada yang Allah siksa mereka di dunia ini dengan ditenggelamkan ke dalam tanah. Contohnya siapa? Qarun bersama pengikutnya, hartanya. Wa minhum man aghraqna. Dan sebagian lagi ada yang kami tenggelamkan di lautan seperti Fir'aun, di banjir bandang seperti kaum Nabi Nuh. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Sama sekali Allah tidak menzalimi mereka. Itu bukan kezaliman Allah adanya musibah-musibah. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Ini gara-gara manusia banyak dosa, zalim kepada diri mereka. Hadirin, di padang mahsyar kita cuma mencari Nabi Muhammad. Tapi tetap sih diceritakan oleh Nabi, kalian akan minta pertolongan di padang mahsyar. Padahal hadirin, kalau kita contohnya itu, saya baca berita itu di mana ada kapal laut, perahu sederhana gitu dari Pulau Senggigi mau kembali ke Lombok, terombang-ambing. Ya, itu semuanya udah pada ingat Allah Taala. Ya Allah, tolong ya Allah. Apalagi masih ada videonya itu yang 2 tahun lalu, kapal yang tenggelam di Danau Toba. Mereka semuanya berzikir, ya Allah. Hadirin, kita nanti di padang mahsyar nggak bisa, ya Allah tolong, nggak bisa. Kita mencari wasilah orang-orang soleh. Nih coba kita baca hadisnya, Sahih Bukhari 4435. Kata Nabi Muhammad, akhirnya mereka minta pertolongan kepada para nabi. 25 nabi itu enggak disebutkan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 24 nabi semuanya enggak disebut. Coba kita lihat. Yang pertama kita minta pertolongan kepada siapa? Yaitu kepada Nabi Adam. Wahai Adam, tolong kami. Kata Nabi Adam, singkat cerita aja, saya enggak berani memberikan pertolongan kepada kalian. Wa innahu nahani 'anil syajara fa asaitu. Saya pernah makan buah khuldi yang Allah larang. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kamu dekatin ini pohon ini. Bukan cuma dideketin, dimakan sama Nabi Adam. Saya bermaksiat kepada Allah dalam surga, nafsi-nafsi di padang mahsyar ini sendiri-sendiri. Kita datang ke Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh tolong kami. Kata Nabi Nuh, bagaimana saya bisa tolong kalian? Wa inni qad da'utu ala qaumi. Saya pernah berdoa da'watan da'watuha ala qaumi. Saya pernah berdoa kayaknya doa kejem banget kepada kaumku. Itu pun diabadikan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 26.
Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, hancurkan semua orang kafir yang menghinakan dakwahku. Dayyara, kirim banjir bandang, sapu bersih. Kayaknya ini doa kenceng banget. Nabi Nuh nggak bisa. Malu beliau dengan doanya yang pernah beliau ucapkan dan diabadikan oleh Allah dalam surat Nuh. Akhirnya kita minta pertolongan kepada baginda Ibrahim. Ya Ibrahim, Pak, satu-satunya Nabi yang kita sebut dalam sholat 5 waktu kita, dalam sholawat Ibrahimiyah. Kita berharap banyak kepada masa wahai Nabi Ibrahim, tolong kita kepada Allah. Kita nggak berani minta kepada Allah, Allah dalam keadaan murka. Kata baginda Ibrahim, sama, saya juga nggak berani. Kenapa? Wa ini qad kuntu kadibtu salas kadibat. Saya pernah berbohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Umur Nabi Ibrahim 100 tahun lebih, bohongnya cuma 3 kali, Pak. Kita umurnya berapa tahun? Bohongnya berapa kali? Akhirnya kita minta kepada Nabi siapa lagi? Kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong kami. Kata Nabi Musa, bagaimana saya mau nolong kalian? Ini tangan kanan saya pernah ninju anak buah Fir'aun, orang Kipti. Nabi Musa melerai pertengkaran itu. Malah dipukul Nabi Musa. Dibalas sama baginda Musa 1 kali, belum. Mati, Pak. Dalam surah Al-Qasas ayat 15. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi fawakazahu Musa faqada alaihi. Ditinju, mampus dia, mati dia. Mati dia itu. Kata Nabi Musa, pukulan saya itu menjadi beban di padang mahsyar. Saya tidak berani memberikan pertolongan. Idhabu ila Isa, sana kalian minta sama Nabi Isa. Lihat Pak, yang disebut cuma 5 nabi aja. Kurang apa solehnya Nabi Yusuf? Kurang apa solehnya Nabi Idris? Kurang apa solehnya Nabi Sulaiman? Kurang apa solehnya Nabi Zakaria? Kurang apa solehnya Nabi Yunus? Kurang apa solehnya Nabi Ilyas? Kurang apa solehnya nabi-nabi yang lain? Yang disebut cuma 5, yang lain sudah tenggelam dalam ketakutan karena murka Allah. Apa kata Nabi Isa? Wahai Nabi Isa, tolong kami, sampaikan kepada Allah supaya dipercepat masalah kita di padang mahsyar ini. Pak, dalam surat Al-Ma'arij ayat keempat, ya, itu jaraknya 1 hari di padang mahsyar 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. 50.000 tahun bayangin. Akhirnya Nabi Isa katakan, saya nggak berani memberikan pertolongan kepada kalian. Kenapa? Aku disembah menjadi anak Tuhan. Ya, aku disembah menjadi anak Tuhan. Aku nggak berani. Terakhir Pak, kita datang ke siapa? Nih satu-satunya Nabi. Bagaimana kita nggak senang dengan kelahirannya? Hadirin, akhirnya kita datang kepada Fayatuna Muhammad SAW. Kita datang kepada baginda Muhammad. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolong kami. Yang disebut oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar yang dicari bukan anak istrinya, cucunya, bukan mertua dan menantunya yang sangat dihormati, bukan Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidah Fatimah, Ruqayyah, Ummul Kulsum, bukan istri-istrinya, bukan Sayyidah Khadijah, Aisyah dan macam-macamnya, bukan menantu mertuanya yang sangat dihormati Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi yang disebut oleh Nabi SAW. Lihat Pak, sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya ini. Bagaimana kita nggak bangga dengan kelahiran beliau? Kita ingat-ingat momen-momen terbaik. Coba kita lihat tuh. Apa kata Nabi Muhammad? Ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Ya Allah, umatku saja ya Allah, selamatkan ya Allah. Ya, dari situ Allah berfirman, ya Muhammad, wahai baginda Nabi, adkhil min ummatik, masukkan ke surga umatmu, man la hisab alaih. Percepat urusannya pada mahsyar. Masuk surga tanpa hisab. Cuma 70.000 orang sih, tapi yang lain udah nyaman juga. Begitu. Nah hadirin, jadi dengan kelahiran Nabi, dalil selanjutnya contohnya surat Yunus. Surat Yunus surat keberapa? 11, 10. Pada ayat ke-58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah perintahkan kita senang Pak. Qul, katakanlah wahai Nabi,
bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Wahai Nabi, katakanlah dengan sebab anugerah Allah, wa bi rahmati, dan rahmat Allah. Anugerah Allah dan rahmat Allah yang paling besar siapa? Al-Quran, Islam. Di antaranya siapa lagi? Lahirnya baginda Muhammad. Itu anugerah bagi kita. Kalau Nabi nggak dakwah, para sahabat nggak dakwah membawa pesan dari Nabi ke Indonesia, ke belahan negara lain, mungkin hari ini kita sedang menyembah tiang ini, batu, kuburan, dan yang lainnya. Allah yang beritakan, wa bidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian senang dengan adanya rahmat Allah dan anugerahnya, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Hadirin, Allah aja bersuka cita menyebutkan kelahiran para nabi yang gak lebih afdal dari Sayyidina Muhammad. Contohnya dalam surat Maryam itu ayat 13, ayat 33, ayat 15, ayat 33. Allah sebutkan itu tentang kisah apa? Lahirnya Nabi Yahya, Nabi Isa. Disebutkan oleh Allah. Momen-momen kelahiran para nabi itu ada dalam Al-Quran. Apalagi Nabi Muhammad, bagaimana kita enggak bersuka cita? Coba kita lihatkan di ayatnya, surat Maryam, ya. Surat berapa Maryam? 19. Ini ayatnya, ini coba. Ini tentang Nabi Yahya. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, ayat ke-15-nya. Wassalamun alaihi, dan kesejahteraan kepada baginda Yahya yauma wulida, pada hari dilahirkan. Allah sebutkan Allah bersuka cita dengan kelahiran Nabi Yahya, padahal tidak lebih afdal dari Sayyidina Muhammad. Ya kan? Wa yauma yamutu, dan pada hari beliau wafat. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari nanti dibangkitkan. Tapi dibangkitkan tetap Nabi Yahya pun tadi tidak ada dalam 5 besar tadi. Atau pada ayat selanjutnya itu ayat keberapa, 33-nya, ya, tentang Nabi Isa itu. Allah bersuka cita juga dengan kelahiran Nabi Isa. Assalamu alayya, dan kesejahteraan ke atasku, kata Nabi Isa. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari nanti aku meninggal. Nabi Isa masih hidup di langit kedua. Makanya kuburan Nabi Muhammad di Madinah, di Masjid Nabawi itu sebelah kiri dari mihrabnya. Di sini hadirin kuburan Nabi Muhammad. Di sininya kosong. Di sini kuburan Abu Bakar, di sini kuburan Umar. Yang kosong ini kata para ulama untuk kuburannya Sayyidina Isa. Allah firmankan tentang bersuka cita Allah kepada kelahiran Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu, kesejahteraan ke atasku pada hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku mati nanti. Wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi pun bersuka cita mengingat hari kelahirannya supaya dipegang kata-kata ini, sunnah ini oleh umat Islam. Nabi berpuasa setiap hari Senin dalam rangka memperingati kelahirannya. Bukan setahun sekali, Pak. Kita Maulidan apa? Setahun sekali. Nabi Muhammad tiap pekan. Makanya ditanya dalam hadis Sahih Muslim. Nih, ya Rasul, wahai Nabi. Belum saya tulis ya. Ini dalam Sahih Muslim nomor 2080 sekian atau 2807 juga ada. Ada sih beberapa hadis itu dalam Sahih Muslim. Nih, 2807. Nabi SAW ditanya itu, ya, hadisnya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau ditanya, su'ila an shaumil isnin. Baginda Nabi ditanya, kenapa Tuhan puasa hari Senin kayak tadi itu? Faqala, baginda Rasul menjawab, fihi wulidtu, itu hari ulang tahunku. Jadi aku mengapresiasi hari ulang tahunku setiap tahun, tiap minggu, tiap pekan. Wa fihi unzil alayya, dan pada hari itu aku diturunkan Al-Quran pertama kali. Kan Al-Quran turun ayat pertama sampai kelima itu pada hari Senin, malam Senin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam,
'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang bertanya, Pak Ustadz, ini acara maulidan, kenapa enggak ada dalam kitab ulama 4 madhab? Ya. Kenapa ulama 4 madhab salafus saleh tidak menghukumi masalah maulidan? Kenapa? Jawabannya hadirin, karena maulidan itu baru dimulai abad ke-5 Hijriah, tahun 500-an. Sedangkan ulama 4 mazhab itu meninggalnya yang paling muda aja itu Imam Hambali 2000 tahun 247 Hijriah. Abad ketiga berarti, abad kedua, abad ketiga. Maulidan baru dimulai oleh yaitu Raja Irbil, Raja Soleh kaya raya alim, ya, Raja alim soleh kaya raya di negeri Irbil. Di mana tuh? Di Irak. Jadi kalau ada yang bilang Maulidan pertama kali yang mengadakan orang Syiah, itu siapa yang menyatakannya? Kitabnya siapa? Ulama yang kredibilitasnya seperti apa? Ini saya sebutin 3 kitab nih Pak. Yang pertama Al-Imam Sayuti, ulama paling produktif mengarang kitab agama, karya tulisnya sampai 600 atau 500. Ada Tafsir Jalalain, ada Asbah wan Nadhair, ada Jam'ul Jawami', ya, ada Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada ini yang kita buka nih, Al-Hawi lil Fatawi, kitabnya segini. Ulama yang sangat produktif ini. Ya, hadirin. Kok soleh, Raja Soleh kaya negeri Irbil. Jadi bukan orang Syiah yang pertama kali mengadakan maulidan. Coba orang Syiah di Iran. Saya kan lama nih Pak tinggal bersama orang Syiah di Pakistan. Ya, Pakistan dengan Iran dekat-dekat aja, cuma 8 jam naik bis. Nggak ada mereka mengadakan maulidan. Imam Sayuti, Imam Ibnu Katsir, dan Imam Syaukani dalam Fathur Rabbani semua menyatakan orang pertama kali yang mengadakan maulidan abad ke-5. Makanya nggak ada dalam kitab ulama 4 madhab salafus saleh, dalam kitab fikih beliau tidak ada komentar itu, karena belum ada yaitu ide-ide untuk membuat maulidan. Betul kata Nabi, farubba man sami'a au amil sami'. Berapa banyak nanti orang yang bisa menghafal hadis, tapi generasi selanjutnya itu lebih paham masalah hadis itu. Ajib ini hadis. Memang gak dibuat oleh para sahabat karena mereka belum kepikiran untuk maulidan kayak begitu. Akhirnya abad ke-5 itu di kitabnya nih. Saya tampilkan 1 kitab aja ya Pak. Kalau 3-3-nya nanti Imam Ibnu Katsir itu dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, Imam Syaukani dalam Fathur Rabbani, Imam Sayuti aja nih yang paling produktif. Ulama menghafal 100.000 hadis, gelarnya pun Al-Hafiz. Kelahiran di Mesir, di kampungnya itu, kampung Sayut di daerah Mesir sana. Kelahiran 800 sekian Hijriah. Nah, ini kitabnya, coba beliau menyebutkan ini. Nih hadirin. Ya. Kata beliau, wa awwalu man ahdasa, dan orang pertama yang mengadakan maulidan sahibu Irbil, raja negeri Irbil. Namanya pun cukup panjang. Malik Muzaffar Abu Sa'id Kuburi bin Zainuddin bin Ali bin Baktakin. Namanya panjang banget. Yaitu Malik Muzaffar Abu Sa'id Kuburi bin Zainuddin Ali bin Baktakin, ahadul muluk al-amjad, salah seorang raja-raja yang sangat mulia, wal kubaru al-ajwad, yaitu pembesar-pembesar yang sangat dermawan. Ini raja soleh, alim, ya, serta kaya raya. Beliau yang punya ide pertama kali. Beliau yang punya ide pertama kali untuk mengadakan maulidan. Nah, dari mana idenya itu? Dari hadis ini Pak. Hadis riwayat daripada yaitu
Al-Imam Muslim, masih Imam Muslim. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Siapa yang memulai pekerjaan baik dalam Islam. Tuh. Ya. Mana sih? Jauh banget nih. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang memulai ide baru, perbuatan baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, maka dia dapat pahala terus selama masih diamalkan oleh orang-orang sampai hari kiamat. Min ghairi ayat min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan itu sendiri. Apa contohnya, Pak? Memulai pekerjaan baru dalam Islam. Contohnya deh yang gampang aja nih. Kita di Indonesia ada dari dulu saya kecil pun belajar namanya tajwid Iqra. Tahu Pak, buku Iqra? Itu kan nggak ada pelajaran di kalangan sahabat dan ulama 4 mazhab. Ayat dipotong-potong, ya kan? Ada yang 1 huruf, ada yang 2 kata, ada yang begini-begini. Sampai berapa jilid itu Iqra? Itu pahalanya ngalir terus kepada Ustadz Umam Jogja itu yang mengarangnya. Itu namanya mengadakan ide Islam dalam agama Islam untuk kebaikan, bank syariah. Ketika umat Islam, Pak, ya bergelut dengan bank konvensional yang akadnya memang riba. Mana ada bank syariah zaman Nabi? Enggak ada. Siapa yang pertama kali ini membuat ide bank syariah? Dapat pahala. Definisi ilmu hadis. Hadis sahih, hadis lemah, hadis matruh, hadis maudhu, hadis mudallas, hadis munqati, hadis mauquf, hadis bulan-bulan, hadis mutawatir, hadis ahad. Itu definisinya ada. Siapa yang buat klasifikasinya? Ulama abad kedua, ketiga, bukan zaman sahabat. Sampai sekarang diamalkan tuh. Ini derajat hadisnya apa? Dapat pahala tuh orang pertama kali yang memulai. Sekarang kayak pelajaran, ya, pelajaran sampai di Madinah pun dianut, Pak. Lulusan fakultas hadis, lulusan fakultas dakwah, fakultas syariah, S1 gelarnya apa? LC, S2 MA, S3 doktor ataupun PhD. Itu kan dipakai. Ya ada jenjang semesternya. Itu untuk kebaikan supaya fakultasnya itu spesialisasinya apa? Terkhususkan. Ini yang fakultas hadis, ini yang fakultas syariah, ini yang fakultas akidah. Apa ada zaman Nabi kayak begitu? Sama kayak maulidan. Kata Nabi, siapa yang memulainya itu maka dia dapat pahala dari orang-orang yang mengikuti. Demikian juga dosa jariyah, Pak. Kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa dalam Islam yang dia memulai pekerjaan buruk dan abadi pekerjaan buruknya akhirnya dikerjain diikutin sama orang-orang. Contohnya apa? Situs judi online. Siapa yang buat itu? Sampai orang miskin bisa di tendanya, di gerobaknya, di ininya, di kamarnya, di apanya, di posnya itu bisa main judi begitu dengan handphone doang. Memang sih cuma 10.000 sehari, tapi kali 40 juta berapa? Siapa yang buat aplikasi judi online? Itu selama masih dipakai judinya, orang yang udah mati yang buat aplikasinya, dosanya ngalir sama gitu. Seperti gambar-gambar tidak baik dalam internet, dalam ini, dosanya ngalir sama. Maulidan kebaikan. Makanya hadirin, ya, kan yang lebih cocok menghukumi maulidan ini adalah ulama-ulama kita. Saya tanya tuh sama orang yang mengharamkan maulidan, ya, orang yang mengharamkan maulidan ya rata-rata dari kalangan salafi wahabi, sama guru-guru mereka di Madinah, di Mekah. Saya ngaji, pernah ngaji sorokan sama mereka, ngaji majlisan gitu aja dulu tahun 2002 ketika saya haji sama UAS gitu. Kan kita ngaji itu sama ulama-ulama wahabi, gak boleh maulid, tapi mereka nggak berani menyampaikan para ulama. Kalau saya mau kasar bilang gini, Anda hafal hadis berapa? Imam kalian saja, ideolog pertama kalian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membaguskan maulidan, menyatakan bagus maulid itu nggak pernah ditampilkan karena kebakaran jenggot bagi mereka. Orang sedunia sudah sepakat maulidan ini baik. Cuma kelompok satu ini aja yang dia. Coba hadirin kita buka. Yang pantas untuk menghukumi maulidan adalah ulama-ulama yang hafal 100.000 hadis lebih, termasuk guru besar mereka Imam Ibnu Taimiyah. Dilihat di hadisnya, kitab beliau maksud saya, ya,
Kita buka di kitab Imam Ibnu Taimiyah yang gelarnya kata mereka adalah Syekhul Islam. Ya, hadirin sebentar, mau tampilkan kitab baru tapi ini cepat di sebentar. Nah, kitab fikih. Nih, nama kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafah Ashabil Jahim. Ini kitabnya tuh yang saya kasih warna. Ini kitab Ibnu Taimiyah semua. Beliau sendiri mengatakan peringatan Maulid bagus. Kenapa pengikutnya bilang bid'ah? Tuh sudah ada. Ini saya bacakan. Fata'zimul Maulid, maka mengagungkannya peristiwa kelahiran Rasul. Wattikhadhu musiman, dan dijadikan acara musiman tahunan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, yang dikerjakan oleh sebagian orang, sebagai umat Islam. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim. Orang yang mengerjakannya dapat pahala azim, besar, dapat pahala besar, Pak. Kenapa? Li husni qasdihi, karena mengagungkan, karena bagus niatnya. Wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena memuliakan kepada baginda Nabi. Hadirin, jangankan orang Islam, Imam Bukhari mengabadikan hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengabadikan Abu Lahab ini kan pamannya Rasul yang tidak beriman. Ketika pembantu budak hamba sahayanya namanya Suwaibah memberitakan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, keponakanmu lahir tuh yang namanya Muhammad. Benar nih, benar. Maka Suwaibah dimerdekakan. Ketika Abu Lahab meninggal, maka hadirin, beliau diimpikan oleh Sayyidina Abbas, masih saudaranya Abu Lahab, tapi Sayyidina Abbas masuk Islam. Ditanya, Abu Lahab, gimana keadaanmu? Saya sangat memprihatinkan ini. Saya bisyari haibah, bahasa Arabnya gitu. Saya disiksa terus, ya. Tapi setiap hari Senin saya diistirahatkan. Gara-gara saya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu orang kafir, Pak, apalagi umatnya. Ini lihat dalil yang lain. Cukup banyak dalilnya, ya. Apa itu tadi? Nih. Maka beliau ditanya, diabadikan sama Imam Bukhari, sama Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kata beliau, "Ma laqita ba'dakum raha." Bilang. Kata Abu Lahab, saya tidak pernah mendapatkan istirahat setelah meninggal dunia di kuburku. Illa annal adab, kecuali siksaan itu yukhaffaf anni, diringankan untukku. Kulla yaumil isnin, setiap hari Senin saya di kuburnya disiksa, tapi hari Senin saya diistirahatin. Qala wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal isnin. Ini disebabkan Nabi Muhammad lahir hari Senin. Wa kanat Suwaibah, dan Suwaibah adalah budak hamba saya Abu Lahab. Basyarat Abu Lahab, yang beliau mengabarkan Abu Lahab bimaulidihi, akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqaha, wahai Suwaibah, kalau betul kamu mengabarkan saya keponakanku lahir namanya Muhammad, itu kan adik dari anak daripada adik saya Abdullah. Dia ini lebih tua dari bapaknya Nabi, ya, Abdullah, Said Abdullah. Maka kata beliau, wahai Suwaibah, kalau kamu betul mengabarkan keponakanmu lahir, aku merdekakan kamu karena saya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Orang kafir, Pak, senang dengan kelahiran Nabi, diringankan siksanya di kubur pas hari apa? Senin. Dikasih minum hari Senin itu. Apalagi umat Islam. Dah, para jamaah dirahmati Allah. Nah, ini masih banyak lagi. Cuma yang saya sebutkan ini semua ada dalam kitabnya. Ulama yang rata-rata hafal 100.000 hadis, termasuk tadi Imam Ibnu Taimiyah. Orang yang sangat diideologkan oleh orang-orang Salafi Wahabi, beliau pun menyatakan Maulidan boleh. Ini ulama-ulama yang hafal 100.000 menyatakan hadis tentang Maulidan adalah bagus. Di antaranya beliau, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Sayyuti, Imam Abu Syamah, Imam Syamsuddin Al-Jazari, Imam Sakhawi, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Imam siapa lagi itu, dan lain-lain. Begitu banyaknya ulama yang hafal 100.000 menyatakan Maulidan boleh. Kitabnya kalau mau dibuka cukup banyak. Nah, hadirin, sekarang begini.
bagaimana Ustaz kalau mengadakan maulidan ada rebananya? Di sini memang ulama tidak bersepakat. Ada yang membolehkan di dalam masjid, ada yang melarang di dalam masjid. Nah, tapi kalau kita lihat hadisnya, coba lihat nih, ya. Ketika Rasul mendengar ada seorang wanita yang akan bernazar, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini hadis Imam Tirmidzi, derajatnya hasan sahih. Kuntu nazartu, ya Rasul, saya bernazar, ya, in raddakallah saliman, kalau engkau pulangkan dalam peperangan ini dalam keadaan selamat, maka saya akan memukul di depan engkau binduk, saya akan memukul rebana, wa ataghanna, dan akan bersyair bernyanyi di hadapan engkau sambil memukul rebana. Faqala laha Rasulullah, Nabi bersabda, in kunti nadarti fadribi wa illa fala. Kalau kamu udah nadar, silakan kerjakan. Kalau nadar untuk memakai musik rebana haram, pasti Rasul melarang rebana. Silakan kerjakan kalau udah nadar. Kan nadar untuk maksiat nggak boleh, berarti ini bukan maksiat, ini perkara yang mubah. Hanya saja untuk di dalam masjid, ya hadirin, itu dalam hadis yang lainnya begini. Riwayatnya masih daripada Imam Tirmidzi. Ketika Nabi SAW berkata, waj'aluhu a'linu hadzal nikah, iklankanlah nikah ini, umumkan. Waj'alu fil masajid, dan buatlah itu di masjid. Wadribu alaihi biddufu, dan silakan ramaikan dengan rebana-rebana. Nah, menurut zahir hadis ini, nikah itu di masjid, serta untuk perayaannya boleh untuk pakai rebana. Dari sini sebagian ulama yang membolehkan adanya rebana dalam masjid. Kalau mau dibawakan fatwa, ya fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya bisa Fathul Mu'in, bisa I'anatul Talibin, atau dalam fatwa-fatwa kitab beliau sendiri seperti Fatwa Hadisiyah. Ini tentunya cukup banyak ya kitab-kitabnya, hadirin. Contohnya saya bawakan satu ini, udah saya tulis sih, belum ya? Mana itu kitabnya tadi? Ini kitabnya. Ini dalam Fatwa Fiqhiyah Kubro karya Imam Ibnu Hajar Haytami, ulama Makkah terbaik di abad ke-8 Hijriah. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubro, Imam Ibnu Hajar Haytami. Kalau Imam Ibnu Hajar Asqalani ulama Mesir, kalau ini ulama Makkah. Kalau ini yang jago fikih Syafi'inya. Nah, beliau berkata di sini, ya, bahwa Rasul mengizinkan tadi untuk memukul rebana di masjid. Ya, waf'alu fil masajid, ya, nikahkan putra putrimu di masjid. Wadribu alaihi biduk, dan bolehlah dipukul rebana. Kenapa? Pada momen-momen khusus seperti itu. Kata beliau, wa fihi imaun, ini ada isyarat dari Nabi ila jawazi darbi fil masajid, boleh sekali-kali itu ada rebana di dalam masjid. Jadi ada yang mempertanggungjawabkan fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Tapi kalau memang bisa dibuka, sumpamanya pagar apa ini yang didudukin sama Ustaz Ridwan tuh, saya dibuka, yang main nama Marawis dia agak di situ, main rebannya di situ, nggak apa-apa juga, lebih bagus. Tapi kalau memang tempatnya nggak ada, di dalam pun ini fatwanya. Saya sering diundang maulidan, diminta begini, saya bilang posisi mesinnya foto, oke gimana? Nah, itu kan masih ada space, nanti kan ini bisa dibuka nih, coba di situ. Gitu. Lebih warok, lebih aktif. Tapi kalau nggak ada tempatnya, di masjid pun masih boleh. Contohnya dibuat panggung sedikit gitu ya, di pojokan atau di mana, masih boleh. Pada hari-hari itu saja. Jangankan main itu Pak, dari hadis Sahih Bukhari ada anak-anak Habsyah main tombak dalam Masjid Nabawi zaman dulu untuk latihan furusiyah mereka, latihan silatnya. Jadi kalau ada yang mau dalam masjid ikut fatwa ini. Kemudian untuk masalah wakaf ya, hadirin, ini saya dapat di dalam kitab para ulama begini. Ini contohnya di wakaf yang paling gampang, di air condition. Pak, ini air condition emang kalau 5 tahun 10 tahun ke depan masih enak dipakai? Enggak lah.
rusak kan? Tapi ini wakaf Ustaz. Caranya gimana kalau kita mau beli yang baru? Atau orang lain mau wakafkan lagi, ada uang untuk beli air condition? Caranya, yang ini dijual dengan harga seberapapun, hasilnya itu kalau nggak bisa beli air condition lagi, nggak mungkin lah. Ya, ini dijual satu, untuk beli satu yang baru nggak mungkin. Nah, hasilnya seberapa saja yang dijual, dimasukin, digabungkan ke dana pewakaf yang baru. Bangunan pun begitu. Kita mau renov di masjid, seluruh bangunannya, puing-puingnya itu dijual. Dihargain berapa, nanti dananya itu dapatnya seberapa, belikan semen dan pasir, tumpuk lagi di situ. Jadi wakafnya tetap masih ada. Ya, ini bukan dari saya, dari ulama-ulama papan atas yang menyatakan itu. Tuh, wa yajuzu ada dulu. Gimana? Sambung. Nih, wa yajuzu bai'u hasril masjid. Boleh menjual tikernya apa? Mauqufah, hasil wakaf. Karpet. Makanya gini Pak, ini karpet nanti kan makin jelek nih Pak, betul? Berapa kali diganti ini? Tahun-tahun dulu kan nggak begini. Nanti ini kalau udah berapa tahun lagi udah agak bulukan, maaf, gitu kan? Mesti diganti lagi. Itu kalau emang wakaf dari warga, harus ngerti caranya. Jangan dibuang begitu aja. Dari warga ada yang bayarin seberapapun harganya. Ya, katakanlah ini karpet, jangan dihadiahkan, ya, dijual sama warga, sama bapaknya mampu lah. Ya udah ini saya beli deh 1 juta semasjid ini, ya kan karpet bekas. Nanti kalau dia dibeli, uangnya yang 1 juta itu dimasukin ke dana pembelian karpet yang baru. Bisa dipaham Pak begitu. Puing-puing gimana Ustaz? Kayak nanti apa mau bangun toilet, pagar hasil wakaf, itu semuanya ada yang beli atau dijual, dananya masukin ke dalam pembelian semen yang baru. Jadi utuh, termasuk ini nih, kipas angin macam-macam. Itu ya Pak. Cara ini sudah ada. Ya, boleh menjual tiker masjid mauqufah yang diwakafkan. Ida baliyat atau buliat, kalau emang udah lapuk, nanti ya maslahat hartanya itu kalau emang nggak bisa dibelikan yang lain, ya udah digabungin ke situ. Kalau bisa dibelikan hasil karpet, belikan karpet baru, silakan, lebih baik lagi. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan agama dengan baik, dan maulidan yang sedang berlaku di mana-mana ini, kita berharap dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri saja dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta